Polisi mengungkap kasus dugaan pengeroyokan di Jalan Hos Cokro Aminoto, Tuban, Jawa Timur. 2 orang pelaku berhasil diamankan, sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pencarian dan ditetapkan sebagai DPO. Peristiwa penganiayaan dengan senjata tajam terjadi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peristiwa penganiayaan pada Sabtu dini hari tersebut terekam kamera pengawas. Kejadian bermula saat ketiga korban melintas di depan Resto Ningrat. Saat melintas, korban diteriaki sekelompok rombongan bermotor dan membalas teriakan tersebut. Gerombolan bermotor pun tidak terima dan putar balik hingga melempar batu ke arah korban. Pengeroyokan ini mengakibatkan ketiga korban mengalami luka di bagian kepala dan paha. Masyarakat sekitar melaporkan kejadian tersebut ke polisi setempat. Tim Satreskrim Polresta Tuban yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku. Sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pencarian dan telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Bahwa ada sekelompok anak-anak muda yang dalam via grup kita untuk mengadakan ngopi bareng. Pada saat ngopi bareng itu kemudian dia melakukan konvoi dan meneriaki lah kelompok muda yang di luar. Karena dia ada ketersinggungan, akhirnya dia putar balik. Setelah putar balik lakukan lempar balik. Kedua tersangka beserta barang bukti diamankan di Polresta Tuban untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 262 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Pentem Satres Narkoba Polres Payakumbuh melakukan pengejaran terhadap 2 orang pria yang diduga tengah pesta narkotika jenis sabu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Payolanse, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Kedua pria yang bernama Gopal dan Ronald tersebut sempat ingin melarikan diri saat digerebek, namun rumah kontrakan tersebut telah dikepung oleh polisi. Awalnya kedua pelaku sempat mengelak dan membantah, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, keduanya akhirnya mengakui perbuatannya. Petugas amankan barang bukti berupa paketan ganja kering serta alat hisap dan juga 4 paket sabu yang dikemas dalam potongan pipet dan disimpan di dalam dompet kecil, diselipkan di samping kursi. Bahwa masih ada lagi beberapa lokasi tempat beredarnya narkoba. Kemudian kita lakukan penggerebekan di rumah kos, rumah kontrakan, dan kita temukan 2 orang baru saja melakukan pesta sabu. Namun dari mereka juga kita temukan beberapa barang bukti berupa sabu, beberapa paket. Ada 6 paket sabu yang kita temukan di mereka. Kedua tersangka langsung digiring ke Mapolres Payakumbuh untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Truk trailer ini terhenti di bawah jembatan penyeberangan orang di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur setelah tangki sirkulasi muatannya tersangkut rangka JPU akibat melebihi batas ketinggian. Arus kendaraan dari arah Persimpangan Cilitan menuju Jalan Raya Bogor terpaksa dialihkan. Untuk menghindari JPU roboh, jika dipaksakan melintas, sejumlah awak truk berusaha mengatasinya secara manual. Tekanan angin pada 4 roda bagian belakang dikurangi hingga 30% untuk menurunkan ketinggian. Ya emang nggak muat, itu aja yang nggak muat, apa di atasnya itunya aja. JPO-nya? Iya. Cuman ketinggian kan itu dikempesin tadi. Kalau dikempesin jalan. Waktu itu pernah 4 mobil. Nah tadi kendaraan dari arah mana, Bu? Dari Solo jadi mau bawa ke Bogor katanya. Setelah berlangsung selama 2 jam, truk akhirnya berhasil melintasi JPO dengan kondisi ban kempes menuju tempat tujuan akhir di Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Jumlah korban jiwa akibat bencana gempa magnitudo 7,7 di NTT bertambah menjadi 53 korban jiwa.
Menyambut HUT RI ke-81, langit Jakarta bakal semarak oleh atraksi puluhan pesawat canggih TNI Angkatan Udara. Lagi-lagi Israel melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Kali ini serangan menewaskan 11 warga. Halo pemirsa, Sido Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reza Nadia, inilah Sido Malam selengkapnya. Pemirsa, kantor sekaligus gudang minuman kesehatan di Goa, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Warga berusaha membantu menyelamatkan mobil operasional. Dalam waktu singkat, kobaran api meludeskan kantor sekaligus gudang minuman kesehatan di Jalan Poros, Palangga, Goa. Melihat api membesar, warga berusaha menyelamatkan 12 mobil box operasional menjauh dari titik api. Sumber api dari korsleting listrik pada kulkas pendingin. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Penyebab kebakaran pun masih diselidiki polisi. Kebakaran meludeskan rumah makan di Depok, Jawa Barat. 1 korban mengalami luka bakar. Kepanikan terjadi saat rumah makan di Jalan Kadilan Raya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat terbakar. Api terlihat membesar di lantai 2 bangunan. Api pun padam setelah 4 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Pemilik rumah makan mengalami luka, dilarikan ke rumah sakit. Informasi selanjutnya pemirsa, tawuran geng motor dan kelompok pemuda kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap 2 remaja, sejumlah busur panas, dan 1 sepeda motor. Bawa sajam, busur, bahaya. Hati-hati di Petarani jam 3, Bang. Tawuran warga dan geng motor yang saling serang menggunakan busur dan batu di tengah jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Intelmob Polrestabes Kota Makassar dan Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung melakukan penyisiran. Petugas berhasil mengamankan 2 remaja di bawah umur, 1 sepeda motor, sejumlah anak panah lengkap dengan ketapel yang berserakan di TKP. Diduga digunakan para pelaku saat tawuran. Anak ini diamankan oleh anggota Polrestabes, diduga pelaku geng motor karena didapati di dalam tubuhnya ketapel, namun busurnya tidak ada. Selanjutnya, kedua remaja ini langsung digiring ke Mapolsek Panakukang guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat tawuran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbuni, Ainus melaporkan. Penggerebekan sarang narkoba di Medan, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Pelaku mengelabui polisi dengan berpura-pura tertidur pulas. Polisi menyasar lokasi peredaran narkoba di kawasan Lembah Berkah, Kecamatan Medan Sunggal. Polisi mendarangi rumah yang dicurigai menjadi tempat transaksi narkoba. Seorang wanita tertangkap tangan membuang paket sabu ke tempat sampah. Kasus pun dikembangkan ke rumah pengedar sabu yang mencoba mengakali polisi dengan berpura-pura tertidur pulas. Rumah pelaku dibongkar paksa. Dari penggeledahan, polisi menyita 7 paket sabu. Polisi mengungkap kasus dugaan pengeroyokan di Jalan Hos Cokro Aminoto, Tuban, Jawa Timur.
2 orang pelaku berhasil diamankan, sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pencarian dan ditetapkan sebagai DPO. Peristiwa penganiayaan dengan senjata tajam terjadi di Jalan Hoscokro Aminoto, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peristiwa penganiayaan pada Sabtu dini hari tersebut terekam kamera pengawas. Kejadian bermula saat ketiga korban melintas di depan resto Ningrat. Saat melintas, korban diteriaki sekelompok rombongan bermotor dan membalas teriakan tersebut. Gerombolan bermotor pun tidak terima dan putar balik hingga melempar batu ke arah korban. Pengeroyokan ini mengakibatkan ketiga korban mengalami luka di bagian kepala dan paha. Masyarakat sekitar melaporkan kejadian tersebut ke polisi setempat. Tim Satreskrim Polresta Tuban yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku. Sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pencarian dan telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Bahwa ada sekelompok anak-anak muda yang dalam via grup kita untuk mengadakan ngopi bareng. Pada saat ngopi bareng itu kemudian dia melakukan konvoi, meneriaki lah kelompok muda yang di depan. Karena dia ada ketersinggungan, akhirnya dia putar balik. Setelah putar balik lakukan lemparan balik. Kedua tersangka beserta barang bukti diamankan di Polresta Tuban untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 262 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Aksi perundungan terhadap siswa SMK di Kebumen, Jawa Tengah viral. Peristiwa terjadi saat pembagian makan bergizi gratis berlangsung, disaksikan teman sekolah korban dan pelaku. Aksi perundungan seorang siswa SMK di Kota Winangun, Kebumen, Jawa Tengah viral. Korban dianiaya pelaku direkam dan disebarluaskan ke media sosial. Peristiwa bermula ketika pembagian MBG berlangsung, tiba-tiba korban diseret pelaku ke lahan kosong di belakang sekolah. Korban dipukul, dibanting, dan ditendang pelaku disaksikan beberapa teman. Menurut kuasa hukum korban, orang tua sebenarnya sudah melakukan mediasi dengan orang tua pelaku dan pihak sekolah, namun mediasi tersebut gagal. Si korban adalah diseret keluar, tetapi itu pun kan masih dalam kapasitas kegiatan belajar mengajar. Oleh karenanya, anak korban ini hingga saat ini masih dalam kondisi trauma dan masih pusing. Menurut ibu korban, anaknya mengalami sakit di kepala, perut, dan luka lebam. Persoalan tersebut kemudian dilaporkan keluarga korban ke polisi. Terpergok membawa kabur sepeda motor, 2 pekerja buruh harian di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diamuk warga. Polisi menjemput 2 pencuri sepeda motor yang sebelumnya diamankan warga di rumah di Desa Kurusumange. Saat dibawa polisi ke mobil patroli, sebagian warga bahkan tersulut emosi berusaha menyerang pelaku. Niat mencuri berawal dari keisengan kedua pelaku saat berboncengan sepeda motor. Mereka melihat sepeda motor terparkir di jalan dengan kunci kontak masih menempel. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban lalu membawa kabur sepeda motor korban. Mereka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan terancam 7 tahun penjara. Empat pelaku perampokan di SPBU di Wonosobo, Jawa Tengah ditangkap polisi. Komplotan ini menggasak uang ratusan juta rupiah dan menyekap 2 karyawan SPBU. Polisi akhirnya mengungkap identitas 4 pelaku perampokan di SPBU Solokromo. Sementara 2 pelaku lain masih buron. Dari hasil penyelidikan, komplotan ini sudah merencanakan aksinya sejak akhir Juli atau 10 hari sebelum perampokan. Mereka menyusun skenario dan membagi peran di kos di Banjarnegara. Pada hari H, para pelaku karyawan SPBU lalu menggasak uang 720 juta rupiah di brankas. Melancarkan aksi kejahatan, pelaku juga menyekap karyawan SPBU. Aksi perampokan hanya berlangsung 12 menit.
Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan orang dalam yang mengetahui sistem penyimpanan dan penyetoran uang di SPBU. Sementara itu pemirsa, kasus pembobolan juga terjadi di minimarket di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Mirisnya, kelima pelaku masih remaja di bawah umur. Dari CCTV, 5 remaja di bawah umur melancarkan aksi pencurian minimarket di Kabupaten Pangkep. Masuk melalui gedung bulu tangkis, pelaku merusak plafon dan masuk ke gudang. Kasus pencurian diketahui saat karyawan membuka minimarket mendapati plafon gudang berlubang. Setelah diperiksa, uang 9 juta rupiah hilang dari meja kasir. Ponsel, inventaris, rokok, dan makanan senilai 10 juta rupiah juga raib. Mirisnya dari 5 pelaku yang ditangkap termasuk 1 remaja putri. Semuanya masih di bawah umur. Beralih ke informasi lain pemirsa, jumlah korban jiwa akibat bencana gempa magnitudo 7,7 di wilayah Nusa Tenggara Timur masih terus bertambah. Hingga kini korban totalnya berjumlah 53 orang. BNPB melaporkan jumlah korban jiwa di hari kedua pasca bencana gempa NTT bertambah menjadi 53 orang. Selain korban jiwa, lebih dari 100 warga mengalami luka dan lebih dari 5.000 warga harus mengungsi dari tempat tinggal mereka. Untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore ini, total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian Kabupaten Manggarai Barat 1 jiwa, Manggarai Timur 20 jiwa, Kabupaten Manggarai 25 jiwa, Nagekeo 1 jiwa, Sika 4 jiwa, dan ND 2 jiwa. Sekali lagi, selama pemerintah, tentu saja kita mendoakan yang terbaik untuk para korban dan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban luka yang saat ini sedang dirawat di Paskes terdekat, total berjumlah 135 jiwa, terdiri di Sika 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 59 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Terkait bencana gempa bumi yang melanda wilayahnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan status tanggap darurat tertuang dalam keputusan Gubernur NTT yang ditetapkan di Kupang pada 15 Agustus 2026. Status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan komunikasi antar pihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Selain itu, Pemprov NTT juga memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan tanggap darurat. Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan kita hitung bisa belakangan. Tapi kami minta semua toko-toko makanan minuman yang ada di Flores. Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan kesiagaan pemerintah terhadap penanganan pasca gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap
adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap-siagakan. Ribuan warga mengungsi di Stadion Gelora Samador, Maumere pasca gempa mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga mengaku enggan pulang lantaran khawatir terjadi gempa susulan. Sebanyak 1.179 jiwa dari 307 kakak mengungsi di Stadion Gelora Samador, Maumere. Warga memilih mengungsi lantaran takut gempa susulan. Banyaknya jumlah pengungsi dan minimnya tenda membuat sebagian pengungsi pun tidur di luar tenda. Warga berharap pemerintah mendirikan tenda tambahan mengingat jumlah pengungsi akan terus meningkat. Kekurangan air, Pak. Mama, mereka ke WC air ada atau tidak ada? Begini so habis. Air pagi ini tidak ada? Tidak. Tidak ada pagi ini? Iya. Di WC? Berarti? Iya. Di sebelah sana air kosong. Air kosong ya? Iya. Berarti tidak bisa WC berarti? Nah, hanya kami buat air kecil. Jadi memang air di WC tidak ada ya? Tidak ada. Kalau makan minumnya? Makan minum pagi ini kami belum sarapan. Pemirsa, ibu muda dan bayinya korban gempa di Nusa Tenggara Timur ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan. Sambil menahan pilu, warga bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Tuhan. Aduh, Mama, aduh. Kisah pilu dari Polres Nusa Tenggara Timur. Sabtu pagi, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 meluluhlantakkan NTT dalam sekejap. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. Termasuk sepasang ibu dan bayinya di Kabupaten Manggarai. Keduanya ditemukan warga di bawah runtuhan rumah mereka dalam keadaan berpelukan. Sang ibu tampak terlentang tidak berdaya. Tubuhnya terhimpit tiang-tiang bangunan. Kepalanya tampak terkulai. Sementara tangannya masih memeluk erat sang bayi yang terbujur kaku di atas tubuhnya. Sambil menahan pilu, warga pun bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Sabtu pagi jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Pusat gempa berada 30 km arah timur Laut Bay, Kabupaten Nagekeo. Seketika warga pun panik, pelarian menyelamatkan diri. Dalam hitungan detik, bangunan dan rumah warga rata dengan tanah. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. 2.000 lebih warga menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan.